Kapolda Papua Matius D. Fahiri tegas, tangkap anggota KKB yang di bawah umur. Ini akan berulang terus. Melansir dari tribunpalu.com, Kapolda Papua memerintahkan anak buahnya untuk bersikap tegas terhadap teror KKB, termasuk mengamankan anggota KKB yang di bawah umur. Beberapa kejadian kriminal terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, selama beberapa pekan terakhir. Kelompok kriminal bersenjata KKB diduga menjadi pelaku aksi penembakan hingga pembakaran di wilayah tersebut. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri menegaskan bahwa para pelaku harus ditangkap dan menjalani proses hukum yang berlaku. Menurut dia, proses penegakan hukum akan dilakukan tanpa tebang pilih, walau para pelaku masih tergolong di bawah umur. Di Yahukimo ini berulang terus, tapi ia minta Kapolres penegakan hukum harus dilakukan. Tetap kita kejar pelakunya. Pemimpinnya yang belum ditangkap dicari kemana? Adik-adik atau anak-anak yang selama ini ikut dengan KKB, saya minta diamankan walau masih kecil. Tidak perlu takut, ujarnya di Jayapura, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023. KKB diketahui kerap merekrut anak-anak untuk melakukan aksi kriminal. Karenanya Fahiri memastikan aparat keamanan tidak akan serampangan dalam menegakkan hukum. Kalau polisi memastikan dia terlibat, amankan. Kan ada aturan hukum yang bisa digunakan. Jangan karena anak-anak lalu kita biarkan. Ini akan berulang terus, cetusnya. Selain itu, aparat keamanan dipastikan tidak akan gegabah dalam merespons laporan kriminal, terutama aksi penembakan yang hanya ditujukan untuk mengganggu keamanan. Fahiri menyampaikan bahwa KKB kerap sengaja memancing aparat keamanan untuk mengejar mereka dan kemudian menyerang balik dari berbagai arah. Ia tidak menginginkan adanya tindakan ceroboh dari personelnya yang dapat berujung pada kerugian jiwa hingga material. Saya sudah minta supaya anggota tidak terpancing karena keselamatan diri itu penting. Kalau kita kejar nanti disanggong, ada korban jiwa, senjata dan amunisi hilang. Saya sudah ingatkan kepada seluruh jajaran termasuk TNI yang ada di dalam Satgas Dai Chartens untuk betul-betul menilai secara cermat situasi yang ada, tutur Fahiri. Peristiwa di Yahukimo, dalam beberapa pekan terakhir terjadi peristiwa yang diduga melibatkan KKB. Aksi pertama terjadi pada tanggal 31 Juli tahun 2023. Saat itu KKB menembaki pos Brimob yang ada di distrik Dekai. Tidak ada personel Brimob yang terluka dalam peristiwa itu. Usai kejadian itu, pada tanggal 1 Agustus tahun 2023, aparat keamanan gabungan kemudian melakukan penyisiran dan menangkap AS yang diduga terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Setelahnya aparat gabungan melakukan penggerebekan yang membuat 2 anggota KKB tewas dan mereka berhasil mengamankan 6 pucuk senjata api rakitan. Namun dari aksi tersebut, 1 anggota Satgas Damai Chartens terluka karena mengalami luka tembak. Sehari berselang, Matius Ropang, 50, seorang warga distrik Dekai ditemukan dalam keadaan kritis dengan beberapa luka senjata tajam di halaman rumahnya. Korban akhirnya meninggal dunia ketika berada di rumah sakit. Kemudian pada tanggal 6 Agustus tahun 2023, kantor KPU Yahukimo yang berada di distrik Dekai terbakar. Hingga saat ini polisi belum dapat memastikan penyebabnya. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2023, KKB menyerang pos Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir dan menyebabkan Pratu Agung Pramudi Laksono gugur karena tertembak di bagian kepala. 3 hari berselang, 3 kantor pemerintahan setempat, yaitu BPMK, BPTSP dan Dispenda, terbakar pada dini hari. Hingga kini polisi belum dapat memastikan penyebab kebakaran tersebut. Disikat hingga tak berdaya berhadapan dari jarak dekat, TNI jadikan KKB Papua ayam sayur. Melansir dari tribunpalu.com, kekuatan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua semakin melemah setiap harinya. Satu persatu orang kuat di lingkungan KKB berhasil ditumpas. Bahkan markasnya pun diduduki oleh prajurit TNI Polri. Kisah tentang keberanian TNI Polri menduduki markas KKB kini viral di media sosial. Kehebatannya dalam menaklukkan KKB pun kini diacungi jempol. Netizen pun tak henti-hentinya mengirimkan doa bagi TNI Polri.
sebab tugasnya teramat berat kala berada di medan laga. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini TNI Polri berhasil melumpuhkan Lesmin Walker, salah satu sosok andalan KKB di Intan Jaya, Papua. Tak hanya itu, markas yang ditempati Lesmin Walker baik di Wulomi maupun Tagaloa pun diambil alih oleh pasukan TNI Polri. Pada momen itulah, sejumlah dokumen KKB yang ada di tangan Lesmin Walker dirampas TNI Polri. Insiden ini terjadi setelah sebelumnya TNI Polri mengeksekusi Ali Tekogoya saat yang bersangkutan sedang memata-matai aktivitas pos TNI. Insiden ini terjadi setelah TNI mengirim Tony Tabuni dan teman-temannya ke alam baka. Ali Tekogoya merupakan komandan operasi yang dipercayakan Panglima KKB Egyanus Kogoya untuk menyerang TNI Polri. Sedangkan Lesmin Walker, komandan operasi yang dipercayakan Panglima Lekagak Telenggen untuk menunaikan tugas yang sama, yakni menumpas TNI Polri dari tanah Papua. Sementara saat ini sebuah video viral memperlihatkan detik-detik prajurit TNI berpapasan dengan komplotan KKB di sebuah jalur, jalan tikus. Pertemuan tak terduga itu nyaris menjadi ajang baku tembak yang paling mengerikan di tanah Papua. Sebab kedua belah pihak sama-sama menenteng senjata api dan dalam posisi berhadap-hadapan. Namun keberuntungan lebih memihak pada TNI Polri. Hal itu selain karena kehebatan aparat yang dibanggakan NKRI, tetapi juga atas campur tangan Sang Ilahi. Kisah ini amat menyentuh, sehingga seketika video itu pun menjadi viral di jagat maya. Bahwa sebelum berpapasan dengan para pengacau bersenjata tersebut, aparat TNI telah tergerak hatinya untuk mencari air wudhu guna menunaikan sholat maghrib di tengah hutan. Maklum, saat itu hari hampir gelap, dan telah tiba waktunya bagi umat muslim untuk menunaikan sholat maghrib. Ketika para prajurit TNI itu beralih jalan menuju sungai untuk mengambil air wudhu, tak lama berselang datanglah pasukan KKB yang juga melewati rute yang sama. Komplotan KKB itu bukan sejalan dengan prajurit TNI yang sedang menuju sungai untuk mengambil air wudhu. Tetapi mereka mengambil jalan lurus tanpa tahu alur belokan yang dilalui prajurit TNI menuju sungai.